Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita dipertemukan pada pagi hari ini, yakni dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pecahan dalam bentuk aljabar. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, Bapak kembali mengingatkan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat dan motivasi belajarnya terus ditingkatkan, serta tetap menjaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu KPK dan FPB bentuk aljabar suku tunggal, di mana KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar suku tunggal dapat ditentukan dengan cara yang sama dengan menentukan KPK dan FPB dua bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama 32M pangkat 4 NP pangkat 3 dan 16M pangkat 3 N pangkat 2P. Yang kedua 30P pangkat 2 QR pangkat 3, 20P pangkat 3 RS pangkat 2, dan 10PR pangkat 2 S pangkat 3. Sekarang kita akan menyelesaikan satu persatu. Yang pertama kita akan mencari faktor dari 32M pangkat 4 NP pangkat 3 dan 16M pangkat 3 N pangkat 2P, yang masing-masing diperoleh 2 pangkat 5 dikali M pangkat 4 kali N kali P pangkat 3 dan 2 pangkat 4 dikali M pangkat 3 kali N pangkat 2 dikali P. Jadi KPK dari 32M pangkat 4 NP pangkat 3 dan 16M pangkat 3 N pangkat 2P adalah 2 pangkat 5 dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 2 dikali P pangkat 3 sama dengan 32 M pangkat 4 N pangkat 2 P pangkat 3. Selanjutnya FPB dari 32M pangkat 4 NP pangkat 3 dan 16M pangkat 3 N pangkat 2P adalah 2 pangkat 4 dikali M pangkat 3 dikali N dikali P sama dengan 16M pangkat 3 NP. Yang kedua, kita akan mencari faktor dari 30P pangkat 2 QR pangkat 3, 20P pangkat 3 RS pangkat 2, dan 10 QR pangkat 2 S pangkat 3, yang diperoleh masing-masing yaitu 2 dikali 3 kali 5 kali P pangkat 2 kali Q kali R pangkat 3. Selanjutnya 2 pangkat 2 dikali 5 dikali P pangkat 3 dikali R kali S pangkat 2. Dan yang terakhir 2 dikali 5 dikali Q dikali R pangkat 2 kali S pangkat 3. Setelah mendapatkan faktor dari masing-masing bentuk aljabar tersebut, kita akan mencari KPK dan FPB-nya. Jadi KPK dari 30P pangkat 2 QR pangkat 3, 20P pangkat 3 RS pangkat 2, dan 10PR pangkat 2 S pangkat 3 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali P pangkat 3 dikali Q dikali R pangkat 3 dikali S pangkat 3 sama dengan 60P pangkat 3 QR pangkat 3 S pangkat 3. Sedangkan FPB-nya yaitu 2
dikali 5 dikali R sama dengan 10R. Selanjutnya kita akan masuk di operasi hitung pecahan bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan operasi hitung tersebut, kalian harus mengingat pembelajaran pada bab 2 tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Cara yang dilakukan yaitu dengan menyamakan terlebih dahulu penyebut sebelum dioperasikan. Sehingga diperoleh bentuknya yaitu A per B plus minus C per D itu sama dengan A kali D plus minus B kali C per B kali D. Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung tersebut, kalian harus memperhatikan operasinya. Jika operasi hitung perkalian, kalian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Yang kedua, jika operasi pembagian, kalian harus mengalihkan pecahan dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Adapun bentuknya yaitu A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Yang kedua, A per B dibagi E per F itu sama dengan A per B dikali F per E. Sama dengan AF per BE. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Dalam menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kita harus menyederhanakan sampai faktor persekutuan pembilang dan penyebutnya tidak ada, kecuali 1. Cara menyederhanakannya yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB-nya. Sekarang kita akan menyederhanakan pecahan bersusun. Ingat, pecahan bersusun merupakan pecahan yang pembilang dan penyebutnya masih dalam bentuk pecahan. Sifat yang digunakan untuk menyederhanakan pecahan bersusun yaitu A per B itu sama dengan A kali A per B sama dengan M per M. Ini M per M itu sama dengan 1 ya. Dikali A per B sama dengan M kali A M kali B, di mana M tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah untuk menyederhanakan pecahan bersusun yaitu sebagai berikut. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan suatu KPK dari penyebut pecahan dari pembilang dan penyebut pecahan dari penyebut pecahan bersusun. Yang kedua, menyederhanakan dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun dengan pemfaktoran. Untuk lebih memahami operasi hitung pecahan bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal, silakan perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil operasi berikut ini. Yang pertama, 2/3 X ditambah 1 per Y dan 1/2X dikurang 3/5Y. Yang kedua, 3/2X dikali 2B per 5Y. Dan sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nomor 1, 32 X pangkat 5 Y pangkat 2 Z pangkat 3 per 64 X pangkat 2 Y pangkat 4 Z pangkat 5. Yang kedua, 2 per X ditambah 3 per 5 Y per 2X ditambah 3Y. Sekarang kita akan menyelesaikan satu per satu.
hasil operasi berikut ini adalah yang pertama 2 per 3x ditambah 1 per y sama dengan, pertama kita samakan penyebutnya yaitu 3xy, sehingga diperoleh 3xy dibagi 3x sama dengan y kali 2 sama dengan 2y. Selanjutnya 3xy dibagi y sama dengan 3x. 3x kali 1 sama dengan 3x. Jadi hasilnya 2y ditambah 3x per 3xy. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh hasil dari 1 per 2x dikurang 3 per 5y sama dengan 5y dikurang 6x per 10xy. Yang kedua, 3 per 2x dikali 2b per 5y sama dengan 3 dikali 2b sama dengan 6b per 2x dikali 5y sama dengan 10xy. Karena masih dapat disederhanakan, maka kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan 2 per 2 sehingga diperoleh hasil 3b per 5xy. Selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk aljabar. Yang pertama, 32x pangkat 5y pangkat 2z pangkat 3 per 64x pangkat 2y pangkat 4z pangkat 5 sama dengan, pertama kita akan membuat 32 dan 64 ke bentuk pangkat, dimana untuk 32 itu 2 pangkat 5 x pangkat 5 y pangkat 2 z pangkat 3 per 2 pangkat 6 x pangkat 2 y pangkat 4 z pangkat 5. Nah, dalam menyederhanakan bentuk aljabar itu tidak boleh ada angka minus, sehingga melihat pangkatnya yang mana yang lebih besar maka yang kecil yang akan mengikut. Karena x pangkat 5 lebih besar daripada x pangkat 2, maka jadinya x pangkat 5 dikurang 2 per 2 pangkat 6 dikurang 5, y pangkat 4 dikurang 2, z pangkat 5 dikurang 3, sehingga diperoleh x pangkat 3 per 2 y pangkat 2 z pangkat 2. Yang kedua, untuk 2 per x ditambah 3 per 5y dibagi 2x ditambah 3y sama dengan, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan KPK dari penyebut pembilang, yaitu 5xy dikali dalam kurung 2 per x ditambah 3 per 5y dibagi 5xy dikali 2x ditambah 3y sama dengan, diperoleh 10y ditambah 3x per 10x kuadrat y ditambah 15xy pangkat 2. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk pertemuan pagi hari ini. Adapun untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di operasi perkalian bentuk aljabar. Namun sebelum saya akhiri, saya kembali berpesan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat belajar di rumah, motivasi belajarnya terus ditingkatkan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.